Shalom semua teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di live-nya Elia Myron. Kita akan belajar firman Tuhan kembali, belajar Alkitab ya. Jadi buat teman-teman orang-orang Kristen, baik dari teman-teman Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan apapun itu, kalian boleh naik ke atas untuk bertanya tanpa saling menghina, mencaci dan memaki ya. Jadi kita berdiskusi dengan santun, hormat, dan tentunya tujuannya adalah untuk menyingkapkan semua mengapa harus memilih Yesus ya. Jadi buat teman-teman kalau mau bertanya boleh request naik ke atas. Apapun pertanyaan Anda seputar kekristenan, kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab. Kalau belum, maka belum. Ya, nanti saya akan bantu. Kita buka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita naikin ya satu-satu. Halo Kia. Halo Kak. Malam. Ya, silakan Kia. Ini kok jadi gini. Tarantar. Kak, aku pernah masuk di live kakak deh. Waktu kakak nyuruh kalau aku tuh suruh doa, inget gak? Aku lupa, maaf. Terus gimana? Jadi gini, kan aku pernah ceritakan kalau misalkan aku deket sama pacar aku yang dari orang Toraja, tapi aku nggak berkelanjutan sama dia. And next, aku kan disuruh kakak buat doa tuh, inget gak? Iya, Aku pernah cerita. Nah, sekarang aku mau tanya Kak, gimana sih cara memilih gereja yang baik? Maksudnya semua gereja kan baik, tapi aku kan nggak tahu nih. Tapi kan ada beberapa gereja yang nggak tanggung jawab, misalkan udah ngebaptis tapi belum bisa keluarin surat baptisnya atau gimana, kan ada syarat tertentu nggak sih kalau misalkan buat memilih gereja untuk baptisan? Ya, gereja itu kamu harus lihat yang pertama ajarannya. Yang penting dia harus Tritunggal. Lalu dia menekankan pengajaran Injil. Ya, teologinya benar. Lalu kemudian dia mengajak kamu untuk hidup dalam pertobatan. Itu yang paling penting. Jadi ketritunggalan Allah dikenal, kemudian keselamatan hanya ada dalam Yesus, lalu kemudian kamu dituntun dalam pertobatan. Nah, jadi kalau kamu tanya, ada nggak sih gereja-gereja tertentu? Gereja yang terdekat dari kamu apa? Kalau untuk sekarang sih aku bakal netep di Surabaya, Kak. Oke, kalau netap di Surabaya, misalnya kamu bisa ke GKA di Surabaya ada juga. Kemudian juga gerejanya. Wait Kak, aku tulis dulu. Bentar. Iya, kalau untuk pembinaan ya baptisan ya, kamu bisa ke situ. Kamu bisa ke GSJS, kamu bisa ke GRI yang ada di sana juga bisa. Gitu. Banyak gereja di Surabaya. Kamu bisa ke sana. Atau apa ya yang paling itu sih saran saya. Karena gini, setelah menjadi anggota gereja, yang paling penting untuk kamu pahami adalah mengapa kamu menjadi seorang Kristen. Itu perlu dipelajari. Nah, GKI juga bagus. Ya Kak, saya juga ada orang yang saya lagi tuntun di Surabaya, dia saya arahkan ke GRI yang ada di sana. Bukan berarti gereja lain buruk. GRI. Iya. Ya, bukan berarti gereja yang lain itu buruk ya. Semua sama. Iya, cuma kalau dan saya juga enggak menegaskan di situ, cuman lebih kemana untuk lebih jelasnya gitu kan, ada beberapa yang bingung kan, makanya saya nggak ada ngecap di sini, cuman butuh dibimbing aja. Iya. Ya kamu boleh coba ke Gary itu. Nanti kamu chat saya, nanti saya arahkan. Kebetulan di Surabaya ada juga orang yang udah saya arahkan ke gereja karena dia mau dibaptis juga. Lagi katekumen dianya. Boleh Kak. Oke, nanti kamu follow dulu ya. Oke. Ntar saya. Thank you Kak. Oke, udah saya follow.
Pokoknya cari gereja yang menekankan Injil, menekankan pertobatan, bukan teologi kemakmuran. Itu enggak boleh. Jadi kamu benar-benar standing, kamu benar-benar berdiri bahwa aku menjadi Kristen karena kamu memahami Kristus itu. Kamu menjadi Kristen karena kamu memahami Yesus itu seperti apa dan siapa dari sudut pandang Alkitab itu sendiri. Gitu. Jadi nanti saya akan bantu kamu untuk itu ya. Oke, boleh kakak tolong bantu ya. Itu aja dulu. Terima kasih. Yap, Tuhan berkati ya. Oke, kita lanjut ke yang lain ya teman-teman ya. Agak lain nih kok ini. Ya silakan Sukyong. Halo Sukyong. Ya, Ya Dek. silakan. Makasih. Iya. Mau tanya apa Pak? Ya. Enggak, masih umur ini belum Bapak. Saya mau minta ya minta doanya aja. Iya mau doain apa Pak? Karena di sana nggak ada gereja karena besok kami akan pergi ke sebuah tempat hutan yang besar, yang jauh. Ya. Cuma saya bingung, saya itu kalau tidak ibadah rasanya gimana perasaan tuh nggak enak. Saya tidak pernah ninggalin ibadah, hanya ada 2 kali. 2 kali itu pun baru ikut Tuhan, saya tidak tahu kalau kecewa saya nggak pergi. Nah, selainnya sudah enggak. Cuma gimana bagusnya saya minta petunjuk. Maksudnya Bapak nggak pernah ke gereja gitu? Sering. Oke, Nggak lalu pernah tinggalin. Cuma besok sekarang kalau kita mau pergi ke tempat jauh di hutan yang besar. karena pekerjaan. Iya, Oke, ya. Bagaimana caranya kalau memang di hutan nggak ada gereja, ya Bapak hidup di dalam doa. Jadi meskipun ke hutan, di hutan-hutan nggak ada gereja, Bapak boleh berdoa di sana. Setiap hari, di hari Minggu juga boleh berdoa. Ya, jadi bukan karena Amin. nggak mau ke gereja, tapi karena memang ya pekerjaan yang mengkondisikan harus ke sana. Itu nggak apa-apa. Gitu ya. amin. Ya, tetap berdoa ya Terima Pak kasih. ya. Ya, Tuhan Terima berkati. kasih. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar ya, biar Shalom Bang Elia. Oke, ya. Yang pertama tentang ego emi. Shalom. Ya, silakan. Mau tanya apa? Mohon izin sebentar Bang Elia mengganggu ya. Kebetulan saya mendapatkan akun KW Elia sedang live. Biarin aja Pak, mereka fans sama saya Pak. Iya ya. Oke. Iya. Jadi ini sedang debat sama si dari Zuma. dirinya. Lalu Yesus itu Ini ingin saya dibunuh tunjukkan oleh ya. orang Yahudi Bentar. karena dengan berkata demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. itu nggak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai Elohim itu adalah Tuhan yang banyak. Nah, saya tidak menyatakan bahwa Elohim itu merujuk kepada Tuhan yang banyak, tetapi Elohim itu merujuk kepada uncompounded singleness dari keesaan Allah itu. Bagaimana penjabaran Allah yang esa itu dijelaskan oleh kata Elohim itu tadi. Dan ternyata ya iman Saya sih Yahudi sudah pun tapping di mengakui sini. itu. Kalau Eli Asli sedang live. Bahwa Nggak apa-apa Pak, biarin aja Pak. Iya. Oke Elia. Apa Oke. namanya? Oke. Sorry ya mengganggu. Ya. Saya minta bantu doakan kami ya Elia supaya mendapatkan momongan ya. Oh ya Pak. Siap. Dia. Sudah 5 tahun soalnya. Oke, ya. Oke Elia. Ya, Tuhan berkati ya. Amin. Makasih ya Elia. Ya. Terjadi padamu seperti yang kamu imani.